Tapi lu setuju nggak? Lu bilang lebih suka Oasis, tapi lu setuju nggak kalau Blur cara bikin lagunya lebih bagus dari Oasis? Enggak. Banyak yang bilang Oasis tuh cuman Beatles on fuzz aja. Iya, tapi Beatles pakai fuzz aja, udah. Kalau Gorilla kembali lagi di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu udah tahu, banyak juga pasti hal yang lu belum tahu. Makanya saat ini kita mau cari tahu, ada nggak hal yang kita nggak tahu tentang Chico Jericho. Selamat datang, Bang halo. Chico. Halo, Senang apa kabar? bertemu. Siapa namanya? Kukuh. Kukuh. Ya, Mantap. Thank you, Kuh, udah langsung diundang. aja pembahasan kita. Kita akan bahas 3 topik yang kita lihat pandangan seorang Chico Jericho itu kayak apa dan pandangan gua kayak apa. Apakah ujung-ujungnya kita akan agree atau disagree? Kita nggak tahu. Oke, pembahasan pertama adalah ngomongin Chico Jericho udah pasti ngomongin kopi lah ya. Tahu kenapa ya? Iya nggak tahu Kopi, kenapa. motor gitu kan. Kopi, motor. Gini, sekarang banyak orang yang bilang kalau sekarang kan kopi di mana-mana kopi susu, kopi susu, kopi susu. Katanya kalau orang ada yang bilang, bukan gua, ada yang bilang kalau lu minum kopi susu tuh nggak minum kopi. Lu setuju nggak, Mat? Enggak sih. Jadi mereka tetap aja minum kopi ya? Minum kopi karena kan memang bahan dasarnya juga pakai kopi. Iya sih. Dicampurnya pakai kopi. Iya ya. sih, Ada cuman kan kafeinnya kan. Iya sih, cuman kan banyak yang susu rasa kopi doang pada akhirnya. Benar, kebanyakan susunya soalnya. Iya kan, kebanyakan susu dan kebanyakan manis. Tapi gue mau ngopi nih, gue mau ngopi. Tapi sebenarnya mereka cuma mau minum manis doang. Selera sih. Selera. Tapi tetap ngopi, itu bisa didefinisikan Gue sebagai sih tetap kopi. masih bisa, walaupun gue jualan kopi. Tapi ada orang yang suka dicampur susu, dicampur Iya, apa, itu kan selera ya. selera. Tapi kan orang base-nya itu. tetap kopi. Base-nya tetap kopi. Tapi gue pribadi, emang gue sukanya kopi hitam. Tapi Kopi pure, kopi filter gitu. pure kopi hitam filter dan nggak pakai apa-apa. Kopi Filter tuh, kopi tuh jadi kayak bener-bener kayak di puringnya ya di filter gitu. oh yang Walaupun harus pakai- berapa derajat ke kanan ke kiri. Bener, Harus kayak gitu. Kalaupun pakai es juga, gue milihnya yang Japanese drip. Tetap ngedrip gitu. Jadi bukan nggak bisa SS yang Beda kan yang bikinnya dicok- kalau sama Ice Long Black atau Iya, Ice iya, iya. Americano. Nggak tahu Karena gua kan sebenarnya beda. dia udah pakai mesin. Dia udah pakai mesin espresso. Tapi kalau kepepet lu lagi keluar kota atau kemana, nyari yang pengen simple di aplikasi, biasanya adanya Ice Americano atau Ice Long Black. Tapi harus kayak gitu ya. Tapi lu pokoknya tetap akan oke-okein aja orang yang bilang kalau maksudnya lu nggak akan setuju kalau orang yang bilang minum kopi susu manis itu mah nggak minum kopi, itu minum sirup doang. Lu nggak setuju berarti ya? Ya buat gue sih tetap kopi aja ya, Tetap karena kopi biasanya aja. kopi. Sedikit Gitu. apapun Iya. ini, walaupun cuman sari kopi doang itu tetap kopi bagi lu ya. Sari. Maksudnya dalam arti kan sekarang kayak ada kopi yang murah banget yang cuman 5.000. Tapi kopi susu manis, ini bilangnya ini kopi loh gitu. Lu setuju nggak itu? Kan orang kayak, itu mah bukan kopi, itu mah minuman manis doang, rasa kopi gitu. Kalau gue, ya beda tuh ya. Kalau sama kopi susu ya. Kalau kopi susu kan Kopi tetap susu, benar. base-nya kopi, Base-nya kopi, ya. baru dicampur susu. Nah kalau yang ini beda. Ya sarinya doang itu. Sari, gua berarti lu ngerti. nggak anggap itu ya? Mungkin aromanya doang, kan bisa dipakai cuman aromanya kopi doang, gitu. Jadi kalau kopi susu oke, tapi kalau kopi yang entah apa tapi cuman artificial Betul, taste doang lu nggak artificial setuju ya ya? nggak setuju karena emang nggak ada base kopinya kan. Benar-benar berarti. Kalau gue mungkin kayak setuju sama lu juga deh, karena kopi susu kan ya biasanya kopi susu juga yang ngeluarin dari entah restoran atau emang coffee shop juga yang emang dia juga jualan kopi doang kan ya. Sedangkan kalau yang murah-murah itu biaya belum tentu jualan kopi doang. Yaudah kita agree ya? untuk ini ya. Siap, Oke. Bahasan lainnya adalah tentang berhubungan dengan musik nih. Tadi Oke. kita udah bahas. Sebenarnya awal mulanya dari gua ngomongin sama Gitar Bang nih, Chico. bass. Dari ngomongin bass ini tadi kita ngomongin masalah Beatlesan ya. Paul McCartney. Paul McCartney banget nih. Jadi kita ngomongin kalau ternyata kita sama-sama Beatlemania, suka Beatle Kita banget. berangkatnya dari sini dulu deh kalau kita ngomongin Beatles. Ya udah dari mana? Lu aliran John atau aliran Paul? Wah, benar juga. Iya dong. Paul lagi gua. Gue John. Nah, pantesan. Tapi gue Apa? gue tetap suka Paul McCartney. Hey Jude. Iya. Itu kan udah Paul banget Paul kan. banget. Tapi gue suka John Lennon yang kayak Revolution, Ya. kayak gitu-gitu. Pada akhirnya kan John emang lebih rebel. Twist and Shout. Lebih rebel. Iya. Mau secara panggungnya yang mereka masih kaku. Paul tuh kayak kalau Ratu bilang gini harus gini. Kalau John, alah, Bener. ya kan? Sama aja kayak Liam sama Noel. Balik ke sana Iya, lagi. enggak? Iya, iya, Noel. Iya, Itu emang harus ada kanan kirinya emang tuh. harus ada kanan Harus ada kiri ya. balance-nya kan, mereka. Makanya perseteruan di bandnya itu
jadi bikin bandnya hidup juga kan. Bener. Nah, balik lagi ke tadi lu bilang kalau lu sebagai suka Beatles juga lu bisa suka Rolling Stone juga, sedangkan gua nggak bisa tuh. Maksudnya suka-suka aja sama Rolling Stone. Tapi nggak bisa bilang kayak lu yang kayak imbang itu, lu suka Rolling Stone juga suka Beatles. Gua kayak ya udahlah, Beatles tetap di atas segala-galanya dibanding Rolling Stone. Kenapa lu bisa? Memang sih pasti ada lebihnya ya. Ya, mana yang lebih gitu. Tapi dibilang gue nggak suka Rolling Stone, nggak. Gue suka juga sama Rolling Stone. Karena Tapi kalau lebih Beatles tetap. Lebihnya The Beatles. Karena gue tumbuh besar sama lagu-lagu The Beatles. Oke. Filmnya gue nonton, terus kayak Berarti masalah dicekokinnya doang dong. Ya? Berarti masalah dicekokinnya doang. Tapi gue dalamin, gue suka gitu. Iya. Karena emang suka aja, emang lagunya enak ya, sampai sekarang juga relevan masih relevan ya masih ya. Nah itu sebenarnya balik ke sana, tapi itu oke lah, masih gua okein. Tapi tadi yang selanjutnya yang gua rada Si Rolling Stone? Bukan, Rolling Stone-nya kan tadi udah oke. Yang masalah Blur sama Oasis. Kenapa tuh? Lu bisa suka dua-duanya? Suka. Memang boleh. Apa? Gua boleh kayaknya. Harus salah satu. Kalau nggak Blur ya Oasis. Tetap kalau gue sih suka ya dua-duanya ya gitu. Nggak ada lebih suka. Kalau ini Kalau lebih imbang suka nih. tetap Oasis. Kok bisa? Karena emang gue suka banget sama Oasis. Ya Blur juga. Heeh. Gue nggak bilang nggak suka, gue suka juga sama Tapi Blur. lu setuju Damon nggak? Albarn tuh Jenius menurut gue kan? jenius ya. Jenius banget sih. Dan asik-asik, easy listening banget lagu-lagunya Blur. Tapi lu setuju nggak? Lu bilang lebih suka Oasis, tapi lu setuju nggak kalau Blur cara bikin lagunya lebih bagus dari Oasis? Enggak. Banyak yang bilang Oasis tuh cuman Beatles on fuzz aja. Iya, tapi Beatles pakai fuzz aja udah. Kalau Blur, si Damon bikin Gorillaz dan segala dia macam. pikirin banget segala Satu instrumennya albumnya aja kan. Modern Life is Rubbish dan segala macam, udah lain-lain. Kenapa? Beda-beda kan? Beda-beda. Dari Park Life ke Kalau Oasis album 1 sama album 5 juga nggak tahu bedainnya gimana kan? Itu album yang mana ya? Tapi Iya nggak sih? still Oasis sih. Still Oasis ya. Kenapa? Tapi emang iya sih kalau secara gampang dinyanyiin bareng-bareng, iya, gue setuju. Tapi kenapa kalau dari segi Kalau dari segi gue gimana ya? Oasis Britpop yang keren nih menurut gue ya. Asik banget Britpop ya. yang keren ya? Kerennya definisi lu apa nih berarti? Keren. Keren menurut Chico Jericho. Oasis tuh keren ya karena ini gitu. Apa nggak bisa didefinisikan? Definisinya keren gimana ya pada saat itu? Selengean. Kayaknya kalau berangkat dari John selengeannya deh. Kayak Iya. mereka gini. Idealisnya. Idealis gitu. Gue mau AA. Gitu. Berarti Blur nggak idealis dong? Beda juga tapi ya. Debatable juga nih. Ya kan? Tapi Blur juga idealis. Iya tapi kan? Terlalu art nggak lebih sih? urakan banget nggak sih kayaknya? Si Oasis Rebel ya? nggak sih? Oasis kan? Liam Gallagher, iya sih, setuju John kalau itu. Lennon. John Lennon. Emang lebih melekat di situ sih, iya. Gimana dia nanggepin media dan segala macam dibanding Blur ya. Ya udah. Lebih nggak peduli gitu. Lebih nggak peduli. Jadi lu tetap akan di pertahanan lu itu ya, walaupun lu bisa suka dua-duanya, lu tetap Oasis. Tetap. Ya udah, gua kayak harus disagree untuk ini. Gua Blur, mau gimana? Lo Blur? Blur. Ya udah, kita tetap salaman dong. Tetap salaman, agree to disagree aja. Oke. Oke. Kan karena ternyata kayaknya Blur dan Oasis tuh pada akhirnya kayak politik. Kita fansnya kayak gini-gini, mereka main bola bareng. Oasis lagi mau tur kalau nggak salah ada Blur deh, enggak ya? Oasis yang ini. Yang baru-baru ini. Jangan isu nanti bener. Enggak isunya. Masa iya? Saya nggak tahu. Kalau iya pecah ya. banget sih. Kalau iya sih gila Iya sih. sih. Tapi kalau Masalahnya ini nyatuin dua adik kakak aja udah susah. Pakai tambah satu band lagi. kocak tuh kalau kan? sampai iya ya. Iya sih. Kalau BU banget deh kayaknya. Richard sih iya ya main kan. The Verve. Emang iya? Kalau nggak salah ya. Di openingnya yang show yang mana gue nggak tahu deh. Gue baca selentingan. Yang di mau di Wembley itu, yang 2025 ini kan? Iya, gue nonton sih. Iya. Lo nonton? Oasis tapi kan? Iya juga sih. Nonton aja sih kalau ada kesempatan. Kalau gua kayak harus nonton mau segimana juga. Ya udah. Oke, kita agree itu di Blur di sini nonton nggak? Yang pas kemarin 2012 terakhir. Nonton lah. Lu nonton? Blur tapi kan. Oke. Jadi gue nontonnya Liam Gallagher kesini waktu Liam itu. Gallagher. Iya. Tapi kan bukan Oasis, Liam doang. Jadi gue nggak sebela-belain Nggak itu, tapi gue suka. Oke. Tapi nggak sebela-belain. Oke, agree to disagree tetap. Oke, yang terakhir takes-nya adalah mengenai sejarah. Oke. Sejarah, oke. Sejarah. Dan sebenarnya berangkat dari sebelum itu kita tarik dulu lebih ke masalah stigma kotak-kotakan generasi. Iya. Kayaknya udah beberapa tahun belakang kita udah sering, mungkin udah dari dulu ya, cuman karena ada sosial media lebih kayak expose aja gimana kita ngotak-ngotakin, lu mah boomers, lu mah milenial, lu mah Gen Z. Apa-apa sekarang nyalain Gen Z. Parah sih. Kurang ini banyak Gen Z, gitu ini tuh. Gen Z. Kelebihannya juga ada, cuman lebih banyak yang, lu mah Gen Z sih. Salah satunya lagi adalah Gen Z nggak melek sejarah. Lu setuju nggak? Ya pasti, gua nggak tahu. Pasti lu mungkin nggak setuju lah ya. Kalau orang bilang,
Gen Z mah nggak melek sejarah, mereka Nah, kalau taunya itu dari TikTok. Nggak setuju kan? Nggak setuju gue. Karena emang sekarang ini ya, biar gimana pun juga kan kita bisa mendapatkan apapun dari digital kan. Bener Nggak? Nah, walaupun emang generasi dia tumbuh, sangat generasi melek mereka digital, ya. tumbuh sangat melek digital yang harus generasi-generasi sebelumnya itu catch up justru. Benar. Justru kita juga bisa harus belajar dari mereka gitu. Kayak lu mau coba main TikTok lah segala macam, Betul. karena lu mau coba Nah, itu relevan gue kan. lagi mau relevan. Iya. Maksudnya kayak ya udah realistis aja lah. Kita lagi sekarang di zaman yang tahun sekian gitu ya. Saling belajar aja. Yang Gen Z belajar dari yang generasi sebelumnya juga belajar. Gitu. Tapi mungkin nggak orang yang berangkat ngomong kayak gitu, yang kayak Gen Z nggak ngerti sejarah, ataupun kalau tahu sejarah sotoy karena emang too much information. Maksudnya informasi dibanding zaman buku doang, itu informasi ya udah bisa difilter, buku udah ada emang publishernya, dan udah informasi itu udah kefilter dibanding yang terlalu banyak informasi, mereka yang filter sendiri. Mungkin nggak sih orang berangkat dari situ ngomongin, jadi terlalu banyak informasi yang didapetin Gen Z itu sejarahnya yang menurut mereka sendiri pada akhirnya. Bisa jadi sih. Ya kan? Bisa bener juga nih. Yang mana nih berangkatnya dari mana nih? Based on fact atau based on Iya, based on yang mereka dapetin informasi. Kadang terlalu too much informasi. Jadi sejarah baru nanti malah. Iya, itu dia. Nah iya, makanya jadi tetap nggak bisa diukur ya itu ya. Nggak bisa sih. Abu-abu ya. Cari aja dulu maksudnya yang bener-bener kebenarannya dari mana gitu kalau misalnya kita ngomongin sejarah ya. Karena banyak orang juga kan, apalagi udah informasi kebenaran segini, yang misinformasi segini, orang tetap ngambil misinformasi yang segini nggak sih? Ya kan, ya menurut gua ini gitu. Karena nggak ada benchmarknya juga, apalagi di era teknologi yang nggak tahu bisa difilter kayak apa kan. Tergantung juga. Tergantung soal apa? Let's say sejarah kelam Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu sulit ya. Kalau kita ngomongin Iya kan, sulit kan? Iya kan? Udah ada lagi, udah Lu dibuat mau berangkat lagi. dari versi kacamatanya siapa dulu? Lagi kan? Iya. Tapi jadi nggak valid ya kalau tadi balik lagi, kalau menurut lo Gen Z nggak melek sejarah karena melek. Cuman balik lagi tergantung source-nya apa gitu ya. Benar. Gue nggak valid tuh. Nggak valid ya. Gue gitu. Dan alasan lo kenapa orang bisa mikir kayak gitu kenapa? Kenapa orang bisa kotak-kotakan itu? Karena yang tadi lo bilang. Yang mana? Yang akhirnya membuat sejarah sendiri. Membuat sejarah sendiri karena itu ya. Jadi karena too much information. Gue pernah terjadi soalnya ngobrol sama gue. Ngobrol sama lo? Tentang, gue lupa lagi bahas apa gitu. Terus lu yang jadi sisi yang ini mah lu kayak kebanyakan informasi. Kayak menurut gue begini deh, karena yang setahu gue begini. Tapi dia baca dari sini. Terjadi nih soalnya sama gue nih. Begini gitu. Iya. Ya udah. Tadi berarti kita kayaknya agree aja untuk ini. Karena menurut gue juga ya terlepas dari mereka dapat informasi kayak apa, ya nggak bisa di stigma gitu kalau Gen Z nggak ngerti sejarah. Walaupun dari TikTok bisa jadi lebih valid malah. Betul. Bisa jadi sejarah yang asli itu dari TikTok. Nggak ada yang tahu. Karena Gak banyak yang tahu sih. Lu kan baru di Tapi TikTok nih ya. Gue juga iya. lumayan baru dan ternyata ada beneran. Ternyata Gue belum bener. ngulik sih, tapi istri gue tuh yang ngulik tuh. Iya. TikTok misalnya ada makanan atau apa gitu. Iya. Tempat baru. Walaupun orang yang banyak bilang audiens TikTok dibanding Twitter lebih kritisan Twitter, tapi kadang ada informasi yang nggak ada di Twitter atau Instagram benar-benar ada di TikTok dan valid. Iya, lagi jadi benar. mungkin benar. Iya. Jadi bisa aja sejarah itu datangnya dari TikTok ya. Jadi kita agree ya. Kita agree aja untuk Agree itu aja kalau deh. generasi Z itu TikTok. melek sejarah. Nah, sambil ngomongin sejarah, sebenarnya lu ada film hubungan sejarah juga kan? Iya. Nyambung bridging banget gak tuh? Iya, keren. Asik. Lu masuknya halus banget. Gue seneng nih. Filmnya namanya Perang Kota ya? Perang Kota. Atau bahasa Inggrisnya? This city is battlefield. Di situ bahasa Belandanya? Waduh. Kan lu belajar bahasa Belanda juga? Gue belajar emang bahasa Belanda tuh. Itu pokoknya cerita tentang sejarahnya tahun 46 ya? 1946 lah. Indonesia baru merdeka. mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1945 kan. Tapi ya kolonial masih di sana. Inggris ya itu ya? Iya, masih ada di sana. Soalnya yang India ya. Oh, makanya ada yang pakai Gurkha itu kan yang pas di film. Belanda juga masih ada di situ, dan pilihannya kan antara dua kan, lo mau bersekutu atau lo pilih untuk memberontak, untuk ngelawan, merdeka. untuk merdeka. Iya. Dan lu jadi si tokoh ngelawan Salah itu ya? satu orang yang ikut dalam organisasi yang untuk memperjuangkan kemerdekaan, bukan pahlawan ya. Iya. Tapi ya juga lu nggak bagian dari tentara, nggak bagian apa, emang iya, karena individu banyak kan aja mereka kan berorganisasi ada organisasi anak muda di Bandung, di mana di Jawa Barat, di mana berkumpul untuk mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Republik gitu. Dan ini bisa dibilang film based on true story ya?
Dari based on novel Dari sih sebenarnya. based on novel yang dibuat ditulis oleh Mohtar Lubis tahun 1952. Tapi kita nonton filmnya ini emang udah diadaptasi dan ini sesuai dengan perspektif Molly Surya. Jadi selaku sutradara dia yang nulis skripnya. Jadi dia benar-benar mikirin tuh proses penulisan skripnya juga panjang. Molly cerita sama gue gimana caranya dia menerjemahkan tulisan Mohtar Lubis ini ke dalam sebuah skrip, ke dalam sebuah film yang relevan di tahun sekian. Tahun kita sekarang 2025 gitu. Iya. Biar tetap walaupun mau settingnya apa, dialognya kayak apa, tapi tetap relevan. Benar. Karena yang mau disampaikan kan sebenarnya message-nya. Kalau sebenarnya dulu ada perlawanan dan ada cinta-cintaannya juga tapi di dalamnya. Pasti ada. Ya iyalah, butuh lah film cinta. Kalau enggak ya Titanic cuman film kapal tenggelam doang kan. Benar. Nggak ada cinta-cintaan, udah habis. 15 menit kapal tenggelam udah. Ini juga perang, guys. Jadi ada cinta-cintaan juga, jadi ada cinta, juga. ada perjuangan, ada pengkhianatan. Ada cinta, perjuangan, pengkhianatan. Cocok lah. Itu emang 3 resep war movie yang sukses sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, amin. Ya udah kita doakan aja. Tanggal berapa? 30 April. 30 April di mana? Bioskop. Dan kalian harus harus dipastikan nonton di bioskop. Kenapa? Karena kalian dapat experience yang sangat berbeda di sini. Format gambarnya 4:3. Iya. 4:3. Betul. Dan kami kolaborasi sama. Pantes trailer 4:3 ya. Iya. Nah, kolaborasi kami tuh sama 6 negara yang ngerjain sound design itu di Perancis. Dan jadi nanti ada ya gitu deh. Beda. Lo bakal it's very detail gitu. Very detail karena ngambil gesekan kain aja tuh kayak ngambil sesuatu di itu kedengeran. Oh, berarti yang akan dibikin ulang yang kayak gue suka dengar-dengar tuh video-video orang remake suara orang jalan lagi krek. Bener gitu, kayak gue sama Jerome sama Fatimah tuh berat kakinya aja tuh jalannya tuh beda. Beda ya. Kedengeran. Gokil. Jadi kalau nggak nonton di bioskop sayang bioskop banget. Ya. Dan itu film perang juga. Film perang di bioskop udah pasti yang pas ketembaknya dis. Iya. Gitu ya. Ada tulang patah gitu. Aduh, asik kan? Pokoknya di bioskop ya. Harus. Di bioskop apa? Di bioskop yang di Indonesia pasti. Bioskop apa? Bioskop apa? Apa tuh maksudnya? Bioskop kesayangan itu. Anjir. Bioskop kesayangan Anda. Kalau nggak sayang ngapain didatengin? Kita harus sayang sama bioskop, ya kan? Iya. Bioskop kesayangan Anda. Udah mulai kali ini never be the same lagi buat Ciko. Ntar ke setiap acara pasti lo harus bilang kesayangan. Ke setiap podcast dia akan bilang kesayangan. Gue akan ngomong itu karena harus kesayangan ya. Thank you kesayangan. Bioskop kesayangan Anda. Ya udah itu aja take dari kita. Tadi ada 2 agree dan 1 disagree. Tadi Oasis, tolong ya penggemar Oasis dan Blur, kita ribut di sini sekalian di komen. Kita cari mana yang benar, Oasis atau Blur. Ya sampai itu aja. Jadi hot takes untuk kita 3 pendapat dari Chico Jericho. Dan seperti podcast-podcast pada lainnya atau talk show pada lainnya harus ditutup dengan sulap. Sulap banget nih. Sulap banget. Karena kan Ghost tadi acaranya belum tahu. Sekarang kita sudah banyak tahu beberapa opini lo tentang tadi beberapa hal. Sekarang lu sulap. Jadi kan sudah tahu, saya tahu bahasa Inggrisnya apa? I know. Kalau kamu tahu? You know. You know jadi. Wow. You know. You know. Oke. Keren. Sudah siap? Udah. Bilang stop di mana aja? Stop Sini. Silakan diambil. Ambil nih. Ambil aja. Udah? Udah? Mau ditaruh sendiri? Boleh? Gue taruh nih? Boleh dong. Gue kocok boleh nggak? Boleh. Hah? Kasih unjuk ya. Kasih unjuk dulu ya. Udah, boleh di shuffle. Udah? Sekali doang nih? Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya kita belum kenal ya, baru di ini doang kan. Nggak ada. Hah? But you know. But I know, harusnya. Nggak diumpetin kan, gue mau ngecek dulu nih, siapa tahu kartunya diumpetin. Nggak diumpetin kan tadi sama Bang Joko? Nggak. Tapi lo ada ini nggak, ada firasat nggak kalau kenapa kartu itu yang lo pilih gitu? Atau lo kenapa stop itu, kenapa lo akhirnya pada angka itu yang lo? Karena emang disuruh pilih satu kan? Iya, pas gua stop kan. Iya. Lo ada firasat nggak? Oh ini emang. Tapi gue suka angka itu. Oh lu suka angka itu? Gue suka. Oh ya? Angka favorit gue dan warnanya gue suka lagi. Oh iya. Susah juga ya. Gue harus Google dulu kesukaan dia apa ya. Tapi nggak apa-apa. Biarkan lu yang bekerja untuk sulap ini. Jangan gue hanya perantara doang. Oke. I know. Oke. Gue minta lu pikirin kartu lu tadi. Oke. Sudah? Udah. Jangan salah, gue lihat tuh berubah-ubah soalnya. Benar enggak ya? Angka dan warna udah ya? Udah. Oke, gue minta lu pura-puranya ngambil kartu itu dari sini. Pura-puranya aja. Pura-pura atau gimana sih? Pura-pura aja. Ngambil kartu nih. Kartu yang tadi ya.
Pura-pura. Nah itu ya, ini kartu lu ya. Jangan berubah, kalau berubah ini berubah loh. Nah, udah nih. Udah, taruh lagi. Ntar dulu, tapi dibalik. Kelihatan dong. Nggak apa-apa, dibalik aja Lu lu. nggak bisa Jadi lihat ntar ada satu kartu yang berbeda dong. Dah. Oke. Idealnya ada kartu satu yang berbeda dong. Dan itu kartu yang lu pilih tadi. Iya. Harusnya, kalau lu Iya. mikirnya bener ya. Wah. Oke, kita lihat. Harusnya ada yang terbalik satu nih, harusnya ya. Nggak ada tuh. Ada nih. Iya bener. Ada nih. Kok bisa? Coba gue lihat ya. Coba gue lihat. Kok bisa kebalik ya? Coba. Bener ya. Bener. Ya, you know. Kok you know? You know, karena I know. Karena 3 itu juga spesial buat dia, karena mungkin itu 3 adalah tanggal pernikahannya di bulan Maret. Iya lagi anjir. Pas banget. Emang udah destined untuk lo. Chico Jericho, dia belum tahu. Terima kasih banyak. Udah bener. Iya lagi.